bekas masjid pada bulan minggu yang lalu berjumlah 39.028.000 rupiah. Kemudian infak pada Jumat pada pekan kemarin mendapat 1.452.000 rupiah. Infak lain-lain 1.336.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 4.361.000 rupiah, sehingga saldo akhir bekas masjid sampai pada hari ini berjumlah 37.455.000 rupiah. Demikian keadaan bekas masjid Al-Itikad sampai pada saat ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum selesai kita mulai kepada seluruh jamaah yang bersama di bagian masih kosong, monggo untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa disiapkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk salat Jumat akan segera kembali kepada Beliau Bapak Ustaz Haji Syurian Malaysia maupun langsung kasih disilakan. Sekian yang perlu kami sampaikan atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan dan berkenannya sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkannya dengan mensyukuri setiap nikmat yang kita terima dengan cara syukur yang benar yang kita lihat dengan semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berkenan untuk memberikan karunia dan kenikmatan yang besar kepada kita semua. Sidang subhanallah. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kebaikan. Namun baginda Rasulullah SAW mengatakan di bulan yang penuh dengan kebaikan ini banyak manusia yang lalai. Sebagaimana dalam hadis Nabi menyatakan, "Dzalika syahrun yaqulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang kebanyakan manusia pada lalai di dalamnya, yaitu bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang dimaksud adalah di bulan Sya'ban. Kemudian dikatakan wa huwa syahrun anturfa fil a'mal ila rabbil alamin. Pada di bulan Sya'ban itu dinaikkan semua amal hamba itu kepada Allah yang menguasai alam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufiqu ayyul fa'amali wa ana shaimun. Maka kemudian mengatakan, dan aku suka ketika amalku dinaikkan ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Sidang subhanallah. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa salah satu amal sunnah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai pengingat agar kita tidak lalai di bulan yang penuh kebaikan, yaitu dengan melakukan puasa sunnah. Yang mana dalam hadis digambarkan bahwa baginda Rasulullah SAW dalam melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Bahkan dikatakan hampir sebulan penuh ketika di bulan Sya'ban Nabi melakukan puasa sunnah. Yang tadi alasannya bahwa aku suka ketika amalku naik ke langit, aku dalam keadaan berpuasa.
Sidang subhanallah. Oleh karena itu dari beberapa amalan yang perlu kita semangati di bulan Sya'ban ini banyak sesungguhnya. Selain puasa sunnah dan juga terus Al-Quran, ada sedekah, ada kajian-kajian dan sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi sarana kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga ada hikmahnya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1446, yang mana salah satu ibadah khasnya di bulan Ramadan adalah puasa. Sehingga ketika di bulan Sya'ban kita sudah mencoba melakukan puasa sunnah, maka tentu kita berharap ketika Ramadan tiba dan kita diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melakukan ibadah puasa sudah dalam keadaan yang lebih nyaman. Demikian juga qiyamul lail dengan sholat tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan zikir dan doa, itu pun perlu kita persiapkan. Di bulan Sya'ban inilah kita juga punya waktu untuk mempersiapkannya, termasuk doa-doa terbaik yang akan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan Ramadan yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, yang mana dalam referensi Islam kita mengenal Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, Syahrul Amal, bulan yang mana hamba yang beriman beramal dan Allah berkenan untuk melipat gandakan balasannya. Dan dengan berbagai macam peribadatan yang disyariatkan di bulan Ramadan, insya Allah kalau kita tekuni dengan baik akan mengantarkan kita untuk bisa meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang subhanallah, sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. La'alla, kalau kita baca sebagai satu harapan, semoga menjadi hamba yang bertakwa. Tetapi kalau Allah yang mengatakan la'alla dan jaminan, pasti akan menjadi orang yang bertakwa ketika hamba yang beriman itu mau betul-betul untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dituntunkan, dicontohkan dalam syariat agama Islam ini. Sidang subhanallah, kita sebagai yang beriman tentunya yakin bahwa ketika kita meninggal dunia untuk menjalani kehidupan akhirat yang abadi, yang kita perlukan adalah iman dan amal soleh sebagai bekal yang akan membahagiakan kita. Namun dalam kenyataan ternyata kita dalam kehidupan ini masih ada saja kekurangannya, masih ada kesalahannya. Oleh karena itu setiap hamba yang beriman pasti mengharapkan agar kekhilafan kesalahan yang pernah dilakukan itu Allah berkenan untuk memberikan ampunan. Dan di bulan Ramadan itulah insya Allah kesempatan yang baik. Maka baginda menyatakan, man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan kesungguhan untuk mendapatkan ridha Allah, maka akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis mengatakan, man qama Ramadhana iman wa ihtisaban
ghufranu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan malamnya Ramadan dengan berbagai macam peribadatan yang disyariatkan dengan dasar iman dan kesungguhan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan baginya dosa dan kesalahan yang telah lalu. Nah, itulah merupakan kebutuhan kita sebagai manusia yang makhluk manusia yang sering lupa, sering salah, adalah kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sambut Ramadan ini dengan kebersihan hati kita, dengan semangat kita, dengan keimanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung diberi kesempatan ketemu Ramadan, bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala serta pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala liqasas sholihin wa aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah wa fazal ta'ala. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang bismillahirrahmanirrahim. Menurut maklumat yang resmi dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, insyaallah 1 Ramadan tahun ini bertepatan dengan 1 Maret 2025. Insya Allah nanti puasanya 30 hari sehingga 1 Syawal jatuh bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2025. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan penuh hikmat dan kekhusyukan, dan mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang kita persiapkan dengan harapan dan doa. Sebab apa? Ajal itu rahasia, tidak ada yang tahu. Bahkan tinggal 1 hari masuk Ramadan, meninggal pun sudah ada. Oleh karena itu, mari dengan niat yang ikhlas, dengan kesiapan yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan mulai sekarang kita berhitung dan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa dengan berharap Allah berkenan untuk menjaga iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim ala sayyidina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.